Nama saya Rohito Koizumi Simanjuntak dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan tingkat 3A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asuhan kebidanan persalinan. Definisi persalinan. Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi janin yang dapat hidup ke dunia luar dari rahim melalui jalan lahir atau dengan jalan lain. Persalinan normal disebut juga partus spontan. Adalah proses lahirnya bayi pada letak belakang kepala dengan tenaga ibu sendiri tanpa bantuan alat-alat serta tidak melukai ibu dan bayi yang umumnya berlangsung kurang dari 24 jam. Persalinan dimulai pada saat uterus berkontraksi dan menyebabkan perubahan pada serviks, membuka dan menipis, dan berakhir dengan lahirnya plasenta. Persalinan adalah rangkaian peristiwa keluarnya bayi yang sudah cukup berada dalam rahim ibu dengan disusul oleh keluarnya plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu. Selanjutnya, definisi asuhan kebidanan. Asuhan kebidanan adalah suatu proses yang berfokus pada perawatan dan pemantauan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir. Asuhan kebidanan diberikan oleh bidan yang terlatih dan kompeten dalam memberikan perawatan dan pemantauan kesehatan kepada ibu dan bayi, yang meliputi 4 hal. Yang pertama, pemeriksaan dan pemantauan. Yang kedua, pendidikan dan konseling. Yang ketiga, perawatan dan pengobatan. Dan yang terakhir, dukungan emosional untuk membantu mereka menghadapi proses kehamilan, persalinan, dan perawatan bayi. Ada 7 tujuan asuhan kebidanan persalinan yang saya rangkum. Yang pertama, menjaga kelangsungan hidup ibu dan janin sehingga keduanya dapat melewati proses persalinan dengan aman dan sehat. Yang kedua, mengurangi risiko dan komplikasi pada ibu maupun janin. Yang ketiga, memberi dukungan dan motivasi sehingga ibu dan keluarga dapat melewati proses persalinan dengan lebih percaya diri dan tenang. Yang keempat, mengoptimalkan proses persalinan sehingga proses persalinan dapat berlangsung secara normal dan alamiah. Yang kelima, meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat mengurangi angka kesakitan dan kematian pada ibu dan bayi. Yang keenam, mendukung proses fisiologis persalinan. Dan yang terakhir, mengidentifikasi dan mengatasi komplikasi sehingga dapat mengurangi risiko dan dampak negatif pada ibu dan janin. Selama proses persalinan, janin melakukan serangkaian gerakan untuk melewati panggul yang terdiri dari 7 bagian. Yang pertama, engagement. Terjadi ketika diameter terbesar dari presentasi bagian janin atau biasanya kepala telah memasuki rongga panggul. Engagement telah terjadi ketika bagian terendah janin memasuki station 0 atau lebih rendah. Pada nullipara, engagement sering terjadi sebelum awal persalinan. Namun, pada multipara dan beberapa nullipara, engagement tidak terjadi sampai setelah persalinan dimulai. Yang kedua, descent atau penurunan. Terjadi ketika bagian terbawah janin telah melewati panggul akibat 3 kekuatan, yaitu tekanan dari cairan amnion, tekanan langsung kontraksi fundus pada janin, dan kontraksi diafragma serta otot-otot abdomen ibu pada saat persalinan dengan sumbu jalan lahir sebagai berikut, yaitu sinklitismus ketika sutura sagittalis sejajar dengan sumbu jalan lahir. Yang kedua, asinklitismus anterior, kepala janin mendekat ke arah promontorium sehingga os parietalis lebih rendah. Yang ketiga, asinklitismus posterior, kepala janin mendekat ke arah simfisis dan tertahan oleh simfisis pubis. Yang ketiga, fleksi. Segera setelah bagian terbawah janin yang turun tertahan oleh serviks, dinding panggul, atau dasar panggul dalam keadaan normal fleksi terjadi dan dagu didekatkan ke arah dada janin. Fleksi ini disebabkan oleh persendian leher dapat berputar ke segala arah termasuk mengarah ke dada. Kemudian letak leher bukan di garis tengah tetapi ke arah tulang belakang sehingga kekuatan his dapat menimbulkan fleksi kepala. Kemudian terjadi perubahan posisi tulang belakang janin yang lurus sehingga dagu lebih menempel pada tulang dada janin. Yang keempat, putaran paksi dalam dimulai pada bidang setinggi spina ischiadica. Setiap kali terjadi kontraksi, kepala janin diarahkan ke bawah lengkung pubis dan kepala berputar saat mencapai otot panggul. Yang kelima, ekstensi. Saat kepala janin mencapai perineum, kepala akan defleksi ke arah anterior oleh perineum. Mula-mula oksiput melewati permukaan bawah simfisis pubis, kemudian kepala keluar mengikuti sumbu jalan lahir akibat ekstensi. Yang keenam, putaran paksi luar. Terjadi ketika kepala lahir dengan oksiput anterior
Bahu harus memutar secara internal sehingga sejajar dengan diameter anteroposterior panggul. Rotasi eksternal kepala menyertai rotasi internal bahu bayi. Yang ketujuh, ekspulsi. Setelah bahu keluar, kepala dan bahu diangkat ke atas tulang pubis ibu dan badan bayi dikeluarkan dengan gerakan fleksi lateral ke arah simfusis pubis. Bidang Hodge. Bidang Hodge adalah bidang yang dipakai dalam obstetri untuk mengetahui seberapa jauh turunnya bagian bawah anak ke dalam panggul. Terdapat bidang Hodge yaitu bidang Hodge 1, jarak antara promontorium dan pinggir atas simfisis sejajar dengan PAP atau bidang yang terbentuk dari promontorium, linea innominata kiri, simfisis pubis, linea innominata kanan kembali ke promontorium. Bidang Hodge kedua, bidang yang sejajar dengan pintu atas panggul melewati pinggir tepi bawah simfisis. Yang ketiga, bidang Hodge ketiga, sejajar dengan pintu atas panggul melewati spina ischiadica. Bidang Hodge keempat, sejajar dengan pintu atas panggul melewati ujung tulang coccygeus. Ukuran panggul luar. Distasia spinarum yaitu jarak antara kedua spina iliaca anterior superior 23 sampai 26 cm. Distansia cristarum, jarak yang terlebar antara kedua krista iliaca kanan dan kiri 26 sampai 29 cm. Conjugata externa, jarak dari tepi atas simfisis dan ujung processus spinosus tulang lumbal 18 sampai 20 cm. Lingkar panggul, jarak dari tepi atas simfisis ke pertengahan antara spina iliaca anterior superior dengan trochanter mayor sebelah kanan ke pertengahan antara spina iliaca anterior superior dan trochanter mayor sebelah kiri ke tepi atas simfisis 80 sampai 90 cm. Pintu atas panggul normalnya teraba sepertiga bagian kanan dan kiri. Pintu tengah panggul, spina ischiadica menonjol atau tidak, normalnya tidak menonjol. Sacrum normalnya cukup cekung. Pelvic side wall atau dinding pelvis normalnya sejajar. Acrus pubis normalnya lebih dari 900 dan mobilitas os coccygeus normalnya cukup. Diameter pintu atas panggul adalah ukuran panggul yang menjadi patokan untuk menentukan apakah janin dapat melewati panggul atau tidak. Diameter pintu atas panggul yang normal adalah sekitar 13 sampai 14 cm. Kepala janin terdiri dari beberapa tulang yang dihubungkan oleh sutura dan ubun-ubun, yaitu os frontal atau tulang dahi, os parietal atau tulang ubun-ubun, os occipital atau tulang belakang kepala. Diameter kepala bayi adalah ukuran kepala janin yang menjadi patokan untuk menentukan apakah janin dapat melewati panggul atau tidak. Diameter kepala bayi yang normal adalah sekitar 9 sampai 10 cm. Peran bidan dalam persalinan adalah memberikan asuhan kebidanan kepada ibu dan bayi baru lahir selama proses persalinan, memantau kondisi ibu dan janin selama proses persalinan, memberikan dukungan dan motivasi kepada ibu dan keluarga, melakukan tindakan intervensi yang diperlukan selama proses persalinan. Asuhan bayi baru lahir adalah perawatan yang diberikan kepada bayi baru lahir untuk memastikan kesehatannya, meliputi pemeriksaan fisik bayi baru lahir, pemberian vitamin K, pemberian imunisasi hepatitis B, dan inisiasi menyusui dini atau IMD. Kunjungan neonatus adalah kunjungan yang dilakukan oleh bidan atau tenaga kesehatan lainnya kepada bayi baru lahir untuk memantau kesehatannya. Kunjungan neonatus biasanya dilakukan dalam 6-8 minggu pertama setelah kelahiran. Selanjutnya, kunjungan nifas adalah kunjungan yang dilakukan oleh bidan atau tenaga kesehatan lainnya kepada ibu setelah melahirkan untuk memantau kesehatannya dan memberikan asuhan kebidanan. Kunjungan nifas biasanya dilakukan dalam 6-8 minggu pertama setelah melahirkan. Demikian video yang dapat saya buat, semoga bermanfaat. Terima kasih.